Ingat teman-teman ya, saya kenapa sampaikan kisah ini? Kisah ini Nabi ketahuan tanda-tanda kenabiannya dalam perjalanan apa tadi teman-teman? Perjalanan wisata, kunjungan sosial, dinas, studi banding? No. Studi tour gitu? No. Nabi ketahuan tanda-tanda kenabiannya dalam perjalanan dagang. Pamannya dagang, kakeknya dagang. Ya. Itu jangan salah ya teman-teman, paman-paman Nabi itu senang banget sama Nabi waktu lahir itu, senang banget. Termasuk Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu ya, itu luar biasanya orang NU itu ya. Jadi Abu Lahab pun jadi dalil untuk Maulid. Jadi begitu ponakannya itu lahir, Muhammad itu lahir, Abu Lahab itu senang teman-teman. Saking senangnya budak dibebasin semua. Jadi hari itu dia macul sendiri tuh, macul, bikin kopi sendiri, beres-beres rumah sendiri karena budak udah dibebasin semua sama dia. Saking senangnya punya ponakan yang namanya Muhammad itu. Ya, jadi hari lahirnya itu senang, gembira, itu dalilnya. Ya. Nah, dalil bisa dua tuh, ya. Satu lagi dalil yang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa pun gembira, itu Al-Qur'an yang diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat ya. Betapa gembiranya ya Nabi Isa tuh ada nabi penutup namanya Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini dagang-dagang semua nih. Pamannya, ayahnya, kakeknya, ya kakeknya itu kita tahu ya penjaga Ka'bah gitu ya. Terus dirinya, istrinya, mertuanya Abu Bakar, menantunya Utsman dagang semua teman-teman. Yang nggak dagang siapa? Ente. Ente nggak dagang. Dikasih tahu nggak mempan-mempan. Hobinya apa? PNS, susi kepala orang Indonesia. Ya, boleh nggak jadi PNS? Boleh. Tapi niatnya ngabdi untuk masyarakat. Kalau pengen cari duit gede, dagang. Penyebar agama Islam di Indonesia siapa? Pedagang, saudagar. Ada teori Gujarat, teori Cina, teori Maroko, ada teori memang dari Jazirah Arab. Macam-macam teori, semuanya sama. Apa itu? Pedagang semua jalurnya. Ulama yang dagang, pedagang yang ulama. Siapa pendiri NU? Siapa pendiri Muhammadiyah? Pedagang. Saya diundang sama Muhammadiyah. Saya kasih tahu sama mereka, sampai kaget tuh, Pak Adin sampai kaget. Awal-awal muktamarnya Muhammadiyah itu, silakan lihat yang muktamar keempat, kelima, keenam, ketujuh, saya bilang. 70%, ya, sekitar 40-70% itu pengurusnya adalah pedagang semuanya, pengusaha semua. Punya uang, punya kebebasan waktu, karena itu bisa mengurus Muhammadiyah, saya bilang. Kalau karyawan ya sulit. 8 jam aja waktunya habis di kantor. Ya. Saya ngomong gitu tuh. Saya ngambil data ini dari mana? Dari majalahnya kalian. Buka majalahnya yang sekian, nomor sekian, tahun sekian, saya bilang. Jadi pengurus awal Muhammadiyah itu mayoritas adalah pengusaha. Luar biasa. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini geraknya leluasa. Usahanya berkembang dari Jogja, Semarang, kemudian Surabaya, terus Bandung, Jakarta, Medan, 13 kota waktu itu. Disitulah akhirnya Muhammadiyah masuk juga. Jadi jalur dagang dulu, kemudian jalur dakwah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. 100 tahun lebih sekarang Muhammadiyah. Asetnya berapa? 320 triliun. Itu berapa tahun yang lalu tuh dia audit. Sekarang mungkin udah lebih. Apa artinya 320 triliun? Itu artinya lebih kaya daripada orang 5 terkaya Indonesia. Ya, ada orang terkaya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang kelima ini hartanya di bawah Muhammadiyah ini, tahu nggak? Dahsyat Muhammadiyah itu. Ya. NU. NU ini adalah ormas Islam terbesar semesta. Jadi sampai Asgard, ya, sampai Wakanda, oke, sampai manapun itu Thor berasal gitu ya, atau Loki berasal, ya diadu semua tuh NU terbesar sedunia, sejagat, semesta. Ya, paling banyak itu, paling besar itu. Siapa pendirinya? Pendirinya Kiai Haji siapa? Hashim Asy'ari. Ini izin saya ngecas dulu. Ini materi saya hampir selesai ya. Saya pengen menunjukkan tentang dunia perdagangan. Orang NU pun nggak tahu. Saya waktu kasih tahu mereka kaget. Saya cuplik ya kisah apa. Jadi sebelum NU berdiri, ada namanya tuh NT. Apa itu NU? Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. 7 tahun sebelum itu ada namanya NT, Nahdlatul Tujor. Siapa pemimpinnya? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi beliau mimpin ini dulu, kebangkitan pengusaha, kebangkitan pedagang, kemudian baru mendirikan NU. 7 tahun sebelum. Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Tujor. Tujor ini bentuk jamak dari tajir. Apa itu tajir? Tajir itu pedagang. Kalau bahasa hari-hari kita, tajir itu kaya. Ya. Karena memang pedagang itu kaya kan gitu. Jadi kalau kita cek asal usulnya, dagang juga semua teman-teman.
Apa dagangan beliau? Beliau itu hasil bumi, ternak, ya, dan biji-biji besi waktu itu. Jombang, Gresik, Surabaya waktu itu pergerakan beliau. Dan saya baca tuh sampai akhir ayat beliau, saya baca buku yang tebal itu mewakafkan tanah juga besar-besaran. Bahkan apa? Bukan mewakafkan tanah saja, bukan mewakafkan tanah saja, bukan mewakafkan rumah saja, tapi mewakafkan perumahan. Nah, itu beliau tuh. Masya Allah. Jadi sederetan rumah itu diwakafin sama beliau tuh. Jadi bukan rumah lagi tuh, bukan tanah lagi tuh, perumahan diwakafin sama beliau. Ya. Nah, makanya tuh ya fondasinya sekuat itu, jangan heran akhirnya NU juga akhirnya besar. Ya. Nah, menariknya juga nih ya, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, silakan baca sejarahnya, itu juga sama-sama keturunan Rasulullah. Ya, jadi ilmunya bersanad ke Rasulullah, darahnya pun juga bersambung ke Rasulullah. Jadi nggak main-main itu. Ya jangan kita ngomong seenaknya aja itu ya. Ini zuriatnya Rasulullah. Ilmu bersambung, darahnya pun bersambung. Dan apa background mereka? Apa background beliau? Pedagang, teman-teman. Itu kenapa saya bahas. Kita cek lagi Wali Songo, penyebar agama Islam paling populer di tanah Jawa. Wali Songo pertama juga apa? Dagang juga, teman-teman. Nah, sekarang nih saya kalimat terakhir ya dari saya. Kalau Nabi ya ngambil sesuatu, Nabi misalnya yang ngambil ya barang dari sini dipindahin ke sini, atau Nabi mematahkan ranting, pernah juga kan ada dahan waktu itu dipatahin sama Nabi ditancapkan ke makam waktu itu. Nabi lakukan itu sekali aja. Terus juga pernah waktu itu mencium Hajar Aswad nih, sekali aja, akan diikuti sama Umar. Jadi Nabi melakukan sekali saja, ya memindahkan sesuatu, ngambil sesuatu, ya sekali saja, maka itu akan menjadi patokan bagi seluruh Muslim seumur hidup sampai akhir zaman. Betul apa betul? Itulah namanya sunnah. Itulah namanya hadis. Cukup sekali aja patokan bagi kita semua. Ya. Pertanyaan saya, teman-teman. Ini terakhir dari saya. Nabi dagang berapa kali? Nabi dagang berapa kali? Oi. Jawab, oi. Nabi dagang berkali-kali tanpa henti 25 tahun. Terus ente nggak dagang. Sunnah dari mana coba itu? Wong Nabi bikin sekali jadi patokan bagi kita, ya sekali aja tuh patokan bagi kita. Ya. Ini Nabi berkali-kali tanpa henti 25 tahun, dan itu adalah profesi beliau paling lama. Ya. Lah kitanya nggak dagang, kitanya kerja. Saya pernah dipanggil sama anggota dewan, Mas Ipo ini selalu ngomong dagang. Kalau semua orang dagang, semua orang bisnis, nanti siapa yang kerja? Saya bilang tuh sama ibu itu, ibu-ibu kan, ya ngapain dipikirin Bu? Saya bilang, siapa yang kerja? Ngapain dipikirin? Saya bilang, uang yang jadi pengusaha masih sedikit. Tapi saya bercanda ngomong itu, andai kata semua orang Indonesia kerja, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris, ya, atau TKW, tenaga kerja Washington, ya. Nah, jadi bule yang kerja untuk kita, sebelum tenang aja, nggak usah dipikirin, ya. Orang Arab Saudi itu nggak mikirin yang kerja siapa, udah suruh kerja kasar orang India, angkat-angkat orang Indonesia, selesai. Pakai mikir dikit, panggil bule, selesai. Ngapain dia mikir? Kerjanya minum kopi, tawaf, minum kopi, tawaf, selesai, ya. Terus neriakin orang Indonesia kerjanya, ini kan gitu. Siapa pernah umroh? Coba ngacung tangannya. Nah, itu paling hobi dia teriak itu kan. Haji, gitu. Aja, gitu. Yang pernah pergi pasti tahu itu. Ya kan? Nggak mau dia kerja. Mana ada orang Arab kerja keras, nggak mau dia. Ya, angkat-angkat orang India angkat, selesai, badannya kuat tuh. Selesai. Tahan panas tuh orang India, enggak apa-apa udah. Bantu-bantu di rumah, orang Indonesia tuh, telaten dia, sabar dia, dimarahin juga sabar dia. Ya kan? Ya kan? Yang pakai mikir tuh konsep-konsep arsitektur apa gitu, panggil bule, selesai udah. Kalian pikirin nih gimana caranya. Selesai udah. Kerjanya ngopi-ngopi aja udah. Nah, jadi maksud saya kayak gini nggak usah dipikir. Kalau kita Pak rajin ini kampus Umar Usman ngomong tentang pengusaha terus, nanti semua orang Indonesia jadi pengusaha. Siapa yang kerja? Nggak usah dipikirin, bro. Apa yang dipikirin? Banyak yang mau kerja, tenang aja. Itu sama kayak kita ngomong gini loh, Pak Ustadz, dakwah terus. Nanti semua orang masuk surga loh Pak. Nanti neraka siapa yang ngisi Pak? Nggak usah dipikirin, pasti ada ngisi, tenang aja. Ente ada. Ya, jadi nggak usah tersinggung, mending dagang, selesai. Dagang dapat duit, ya. Nah, jadi kalau ada yang tersinggung hari ini, ditunda dulu tersinggungnya. Udah dagang aja saya bilang. Nanti kalau dapat duit nanti pasti lupa tuh tersinggung. Percaya sama saya. Ya. Dan teman-teman ya, saya pengen kasih tahu ya. Ini terakhir ya, materi terakhir dari saya. Ini Al-Qur'an yang ngomong bukan saya. Ya, ini Al-Qur'an yang ngomong.
Jadi yang Allah kehendaki itu mukmin, orang beriman yang mengendalikan dunia. Itu ayat yang ngomong. Dan ayatnya bukan satu. Yang saya temukan bukan satu. Jadi Allah ingin orang beriman itu yang memakmurkan bumi. Allah telah mempusakakan kepada orang-orang beriman. Itu yang Allah kehendaki sebenarnya. Dan sulit kita ngatur bumi ini, teman-teman, kalau kita nggak punya uangnya. Kita nggak punya kekuasaannya. Betul. Yang mengendalikan kalau kita punya uang. Ya, kalau kita punya kekuasaan. Kalau nggak, kita yang dikendalikan, teman-teman. Betul-betul. Fakta, data. Dan sejarah menunjukkan, teman-teman, syariat nih ya, syariat. Silakan belajar syariat benar-benar. Saya waktu ceritain sama Ustaz Lukman, sampai kaget loh beliau, beneran. Ustaz Lukman tuh ya, Munzalam. Islam itu tidak pernah merancang, tidak punya syariat kalau kita kalah. Nggak ada, teman-teman. Coba cari syariat ya. Bagaimana caranya mukmin pengen jadi budak? Gimana caranya? Coba cari. Nggak ada. Syariat jadi budak, gimana caranya? Nggak ada. Yang ada apa? Kalau kita punya budak, kita bebaskan dia. Jadi kita jadi majikan gitu loh. Bukan kita jadi budak. Nah, kalau mau jadi budak, jaga dia dengan baik. Tunaikan hak-haknya dia. Ya, yang lebih baik apa? Kalau kamu bebaskan dia. Nah, makanya pelan-pelan tuh habis tuh perbudakan. Jadi kita jadi majikan, teman-teman. Bukan kita jadi budak. Satu. Terus lagi, silakan cari bagaimana syariat kalah perang. Gimana caranya coba? Bagaimana caranya jadi tawanan perang? Yang syar'i gimana caranya coba? Nggak ada. Yang ada syariatnya apa? Kita memperlakukan tawanan perang. Betul. Kasih hak makannya, kasih hak minumnya, kasih dia bergerak. Ya, kalian boleh tidak makan, tapi tawanan perang harus makan. Kayak gitu tuh coba itu. Kalian boleh nggak minum, tapi tawanan perang harus minum. Nggak boleh disiksa. Ya, dan nggak boleh jadi kekep diam gitu, nggak boleh. Dia harus bergerak. Di ruangan tertutup, tapi dia bisa bergerak. Dia mau buang air bisa, dengan sehat, dengan nyaman. Jadi syariat memperlakukan tawanan perang. Bukan kita jadi tawanan perang. Cari kalau ada syariatnya. Ya, Pak, saya pengen jadi tawanan perang, Pak. Nggak ada itu syariatnya. Carilah kalau ada, nggak ada. Ya. Atau apalagi? Kita minta perlindungan sama non-muslim. Tidak ada juga. Yang ada apa? Kita melindungi non-muslim. Ada namanya kafir zimmi, ya, yang mau baik-baik sama kita lindungi dia. Nah, dia pun juga harus bayar sesuatu ke kita. Ada hitungannya kan? Itu kafir zimmi. Jadi kita yang melindungi dia. Bukan kita cari perlindungan ke dia. Ya, dari segi tawanan perang tadi, perbudakan tadi, dan semuanya. Nah, termasuk dunia pengusaha ini, teman-teman. Sulit kita berada di atas kalau kita kerja. Ini orang kadang-kadang ngoceh nggak pakai ilmu. Ya, ngomong tuh Ronaldo. Ya, ternyata yang mau kaya itu tidak harus jadi pengusaha loh. Ya, Ronaldo bayarannya sekian loh, pas dia pindah sekian, bayarannya sekian. Pas dia pindahkan Coca-Cola, saham Coca-Cola turun. Ini orang ngomong nggak pakai ilmu. Sekaya-kayanya Ronaldo, yang lebih kaya yang punya klub bola, benar nggak? Walaupun saham Coca-Cola turun waktu dia pindahin itu, ya, saya senang beliau pindahin itu, saya senang gitu ya. Tapi tetap aja Coca-Colanya lebih kaya, betul nggak betul? Gimana pun pengusahanya lebih kaya, bro. Pengusahanya lebih kaya. Yang ngatur dunia ini pengusaha. Bahkan 100 orang terkaya di Indonesia itu 97% pengusaha, betul? Salah. 100% pengusaha, bukan 97%. Ya. Nah, jadi nggak ada ceritanya karyawan tuh bisa optimal dari segi apa ya, pencapaian apa tuh akan sulit jadi. Jadi saran saya teman-teman, mumpung kita masih ada umur, ya kan, kita belajar jadi pengusaha, ya, atau mungkin pakai kampus Umar Usman ya silahkan, atau pakai cara lain ya silahkan. Yang saya pengen adalah apa? Saya pengen orang jadi pengusaha. Itu yang saya pengen. Ya, apalagi Muslim. Yang lainnya juga saya senang kok, apalagi Muslim. Ya kan? Nabi kita pengusaha, tidak ada satu nabi pun yang punya syariat sekomplit dagangnya seperti Rasulullah. Jelas ya, contoh buat kita adalah dagang. Ya, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak ya, teman-teman sudah hadir di sini menyimak sampai akhir ya. Saya doakan apapun bisnis teman-teman, dimanapun belajarnya, saya doakan mudah-mudahan lancar, berkah, berkembang ya, bisa menaungi ribuan karyawan insya Allah. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.